Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat planter. Semoga teman-teman hari ini dikasih kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pengalaman saya mengelola sawit di lahan berpasir. Tentunya kita tahu ya teman-teman, kalau lahan berpasir itu berbeda dengan lahan mineral maupun gambut. Kalau lahan berpasir itu dia ciri khasnya adalah defisiensi unsur hara. Artinya apa teman-teman? Defisiensi unsur hara di lahan berpasir ini unsur haranya itu sangat-sangatlah kurang dibandingkan dengan tanah mineral maupun gambut. Kalau tanah mineral itu dia sudah matang ya teman-teman. Dia sudah memiliki Mg-nya, terus fosfatnya, kaliumnya sudah memiliki. Terus berbeda dengan tanah di gambut. Di gambut itu nitrogennya yang tinggi, tapi asamnya dia juga sangat tinggi juga, seperti itu. Mau bisa dikatakan itu kalau gambut kita itu asamnya itu harus diperbaiki terus biar pH-nya normal. Nah, tapi yang saya bahas kali ini adalah sawit di lahan berpasir. Dari mulai pembukaannya, ini adalah contoh sawit saya usia 7 tahun teman-teman. Oke teman-teman, pengalaman saya menanam sawit di lahan berpasir ini, saya ini tidak membukanya dengan eksak, tapi saya membukanya dengan tebang tebas. Kenapa dengan tebang tebas? Karena lahan berpasir ini kriterianya dia adalah lahan yang panas. Jadi dia harus membutuhkan banyak kelembapan. Nah, ketika kita mendosor dengan eksa atau membersihkan dengan eksa, itu artinya dia tidak ada lagi perlindungan terhadap tanah itu tersebut. Ketika kita menanam dengan tebang tebas itu artinya kita sudah menyediakan unsur hara yang pertama. Artinya apa? Ketika kita tebang tebas, kita tanam di situ pembusukan terhadap ranting-ranting itu tetap ada teman-teman. Artinya yang pohon yang kita tebas, yang kita tebang itu bakal menjadi lambat laun bakal menjadi membusuk dan menjadikan unsur hara yang pertama untuk tanaman sawit ini. Oke, ketika nanti sawit kita sudah mulai berbuah pasir ataupun mau panen perdana, barulah kita bersihkan pasar bikulnya, tapi teman-teman, bukan gawangan matinya. Kalau gawangan matinya kita biarkan saja. Masalahnya apa? Perlu kelembaban. Tanah berpasir itu sangat perlu kelembaban untuk menyimpan hara dan kadar air. Oke teman-teman, untuk bisa teman-teman lihat di sekitar kita ini adalah jangkos. Fungsi dari jangkos ini adalah untuk membentuk unsur hara. Karena kriteria dari tanah berpasir ini adalah defisiensi unsur hara teman-teman. Maka kita harus membentuk unsur hara pada tanah berpasir. Dia sangat kekurangan nitrogen itu kekurangan, Mg itu kekurangan, fosfat kekurangan, kalium kekurangan, boron juga kekurangan. Semuanya bakal kekurangan teman-teman. Makanya awalnya saya ini di lahan saya ini putih teman-teman. Maka dari ini menjadi hitam ini seperti ini teman-teman. Menjadi hitam seperti ini karena penumpukan jangkos yang setiap tahunnya saya kasih. Gitu teman-teman. Awalnya lahan berpasirnya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman. Di sini adalah lahan berpasir. Nah, ini lahan berpasirnya teman-teman. Ini asal mulanya seperti ini teman-teman. Bisa menjadi seperti itu, hitam seperti tadi karena saya taruh jangkos. Kenapa harus jangkos teman-teman? Perlu teman-teman ketahui bahwa lahan berpasir ini dia tidak bisa mengikat unsur hara teman-teman. Makanya dibutuhkan organik. Ya bisa sih teman-teman mengganti jangkos itu dengan
kohe sapi, kohe ayam, ataupun sejenisnya. Tapi kalau saya, menurut pribadi saya gantikan unsur hara ini menggunakan jangkos. Ketika teman-teman sudah menaruh jangkos dari tahun ke tahun, pokoknya kalau mengaplikasi jangkos, kalau menurut saya itu per tahun ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mengaplikasi jangkos seperti ini, barulah teman-teman dapat menggunakan pupuk kimia sejenis NPK maupun dolomit dan boron. Tapi kalau dalam sawit teman-teman ini belum ada jangkos, masih masih pasirnya masih putih, dia rasa saya sih bakal percuma teman-teman. Masalahnya sifat unsur pasir itu dia tidak dapat mengikat unsur hara teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan itu teman-teman kalau menurut pribadi saya ya, neprolepis, ini namanya tanaman neprolepis teman-teman. Ini sangat berfungsi sebagai pembantu kelembaban tanah dan menjaga kadar air di dalam sawit berpasir ini teman-teman. Sebenarnya pilihannya ada dua sih teman-teman. Kalau teman-teman bisa memilih, kalau biasanya ada yang menggunakan neprolepis, kadang ada juga yang menggunakan mukona atau kacang-kacangan itu. Tapi kalau kacangan itu kekurangannya itu teman-teman, ketika kita tidak rajin-rajin membersihkan, dia bisa merambat ke sawit, bahkan efeknya bisa fatal ya teman-teman. Bisa menutup sawit tersendiri itu, sawit tersebut, dan menjadikan sawit itu mati teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan neprolofis seperti ini teman-teman, ini perawatannya sangat mudah teman-teman. Ketika tinggi seperti ini, kita bisa tebas. Jangan disemprot ya teman-teman. Kita tebas aja, ambil aja di atasnya teman-teman. Nah, ketika ini tumbang teman-teman, ketika neprolopis ini tumbang, kena tebasan seperti ini di tanah, dia juga menghasilkan unsur nitrogen teman-teman, seperti itu. Kalau menurut saya sih teman-teman seperti itu penjelasannya. Jadi keputusannya, kesimpulannya teman-teman, bijaklah ketika teman-teman itu ingin berwirausaha kebun sawit. Tanah mana sih yang potensial untuk menjadikan perkebunan sawit? Kalau menurut saya itu mineral. Namun ketika kita cuman ada tanah berpasir, nggak apa-apa. Kita bisa olah saja teman-teman. Cuman dengan perawatan yang agak ekstra teman-teman. Seperti itu. Berbeda dengan tanah mineral maupun di gambut. Kayak gitu. Oke teman-teman, untuk kata-kata dari saya, penutupan dari saya, kita sebagai anak muda, ayo kita majukan dunia pertanian maupun perkebunan teman-teman. Karena bisa jadi hal yang tidak kita sukai itu bakal menjadi penopang hidup kita di masa kemudian. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Akhir dari video saya mengedukasi sedikit tentang lahan berpasir. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman mengenai lahan berpasir, bisa teman-teman tambahkan ke kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya untuk mengedukasi lagi. Seperti itu ya teman-teman. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter.